Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah latihan soal laju reaksi part 2. Part 1 sudah bisa ditonton di channel Kim Ude sebelumnya. Semoga menjadikan paham tentang model soal laju reaksi. Untuk konsep atau materinya sudah lengkap di channel Kim Ude, silahkan dipelajari, langsung cari di playlist laju reaksi. Supaya apa? Supaya teman-teman paham tentang konsep atau materinya. Sehingga nanti mengerjakan model soal apapun, teman-teman bisa ya. Oke, soal laju reaksi ini pasti keluar di UTBK ya, sehingga wajib dipelajari dan harus bisa. Ini soal sangat mudah sekali. Bab ini adalah setelah termokimia pelajaran kelas 11 semester 1. Oke, ada 2 soal yang Kipo ditawarkan untuk dibahas. Semoga nanti paham dan bisa kalau ada model soal seperti ini. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim Ude. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai, kita analisis apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada 2 soal ini. Oke, kita baca. Pada suatu reaksi yang sesuai dengan persamaan kimia berikut, ada H2O2, hidrogen peroksida, ditambah 2 imin, ditambah 2 H+, menjadi 2 H2O plus I2. Oke. Konsentrasi H2O2 berubah dari 1 molar menjadi awalnya 1 molar menjadi 0,95 molar dalam waktu 100 detik. Perubahan tersebut diikuti oleh laju perubahan imin. Jadi yang diminta adalah iminnya, yang diketahui adalah H2O2-nya. Hati-hati di sini. Kebacakan soal sebelumnya pada part 1. Yang diketahui H2O2 yang dicari ya lajunya H2O2, tapi ini pengembangan. Yang diketahui lajunya H2O2 yang ditanyakan malah bukan H2O2, tapi iminnya. Maka kita dapat mengerjakannya dengan bantuan apa? Koefisien. Jadi kita bisa mengerjakan ini kalau ada koefisien. Dan ini reaksinya sudah setara ya. Hanya 2 tambah 2 berarti hanya 4. O-nya 2, O-nya 2, I-nya 2, I-nya 2. Berarti ini sudah setara. Jadi sudah aman. Kita pakai nanti perbandingan koefisien saja. Oke, satuannya adalah M per detik. Satuannya adalah M per detik. Berarti ini sudah dalam bentuk molar. Nah, ini sudah dalam bentuk detik. Biasanya soal itu dalam bentuk menit. Maka teman-teman harus merubah dalam bentuk detik. Oke, kita coba, kita kerjakan, kita tulis ya solusinya. Oke, untuk soal nomor 1. Kita tulis, langkah pertama kita tulis saja reaksinya, yaitu apa? Kita tulis ulang, yaitu H2O2, hidrogen peroksida tadi, ditambah 2 imin, ditambah 2 H+. Nah, seperti ini. Hasilnya adalah 2 H2O ditambah I2. Oke. Kemudian kalau kita cermati di situ, konsentrasi H2O berubah dari 1M menjadi 0,95 M. Berarti dari sini bisa kita simpulkan untuk H2O2 konsentrasi yang bereaksi berapa? Kalau kita cek mula-mula tadi 1M, 1 molar. Kemudian sisanya 0,95, maka yang bereaksi di sini adalah 1M dikurangi 0,95 M. Oke, maka hasilnya ini nanti adalah 1 dikurangi 0,95 ketemu 0,05 M. Inilah yang bereaksi. Langkah berikutnya, teman-teman cari lajunya. Laju dari H2O2 ini berapa? Satuannya
satuannya adalah M per detik. M per detik. Nah, berarti kita hitung di sini M-nya adalah 0,05 dibagi detiknya berapa? 100. Nah, seperti ini. 0,05 dibagi 100, maka bisa kita hitung di sini. Ini berarti 5 kali 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat 2. Kalau kita kita naikkan ke atas, berarti 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 2 berarti hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Satuannya M per detik. Ini miliknya siapa? Miliknya H2O2. Padahal yang diminta di soal itu miliknya siapa? Bukan miliknya H2O2, tapi miliknya Imin. Nah, gimana caranya? Nah, ini kita pakai perbandingan. Mencari ini, Iminnya. Nah, ini angkanya berapa? Angkanya 2, ini angkanya 1. Berarti 2 kalinya dari hasilnya ini. Karena untuk 1 ketemu 5 kali 10 pangkat min 4. Maka untuk 2, lajunya si Imin ini, lajunya I, rumusnya sama, tapi 2 kalinya. Berarti 2 kali lajunya dari siapa? Lajunya dari H2O2. Nah, pakai perbandingan koefisien. Berarti 2 dikali berapa? 5 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya berarti ini 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 4, berarti ini 10 pangkat min 3. Nah, 10 pangkat min 3 itu sama dengan 0,001, satuannya adalah M per detik. Nah, inilah jawabannya untuk soal nomor 1, berarti 0,01. Maka di option jawaban yang betul adalah yang E. Jadi teman-teman nanti kalau mencari laju yang lainnya, itu pakai pedoman koefisien. Maka reaksi ini wajib hukumnya setara. Seandainya soal ini belum setara, maka teman-teman harus menyetarakan dulu. Ya, kalau ini sudah setara ya, sudah setara, sudah aman, berarti tinggal kita mainkan perbandingan koefisien saja. Gitu. Itulah soal nomor 1. Sangat mudah sekali ya. Oke, sekarang soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2. Ini pasti keluar ya di soal-soal ulangan harian, soal-soal UTS atau soal-soal UAS ya. Oke, untuk kelas 11 ini pasti keluar model kayak gini nomor 2 ini. Hubungan suhu dengan laju reaksi. Setiap kenaikan suhu 20, jadi ada kenaikan suhu 20, laju reaksi menjadi 3 kali lebih cepat. Umumnya itu 2 kali ya. Setiap kenaikan suhu 10. Umumnya model soal itu setiap kenaikan suhu 10, laju reaksinya 2 kali lebih cepat. Nah, ini model soalnya diganti, divariasi. Setiap kenaikan suhu 20, laju reaksinya menjadi 3 kali lebih cepat dari semula. Jika pada suhu 20, laju reaksi berlangsung 9 menit, berarti pada suhu 20, laju reaksi berlangsung 9 menit, yang ditanyakan adalah waktu reaksi, ya, waktunya lagi, yang diperlukan pada suhu 80, kira-kira nanti berapa menit kalau suhu 80. Ini kalau pakai model, model logika seperti ini, nanti ada model trik asiknya ya. Nah, ini logika, nah, sebelumnya saya tulis ya, setiap kenaikan 20 derajat Celcius, laju reaksi menjadi 3 kali lebih cepat ya. Menjadi 3 kali lebih cepat dari semula. Nah, kita pakai logika saja ya. Pertama kan 20 derajat Celcius ternyata membutuhkan waktu berapa tadi? 9 menit. 9 menit. Kemudian saya naikkan 20 ya, berarti 40 derajat Celcius, berarti naik 20. Ternyata laju reaksinya menjadi 3 kali lebih cepat,
Berarti awalnya 9 menit, maka nanti kalau pada suhu 40 jadi 3 menit. Karena 3 kali. Karena waktu berbanding terbalik ya. Ini awalnya 9 menit jadi 3 menit. Saya naikkan lagi 60. Nah, setiap kenaikan 20. Maka laju reaksinya 3 kali lebih cepat dari semula. Awalnya 3 menit jadi hanya 1 menit. Nah, jadi tambah cepat. Nah, yang diminta di sini ternyata pada suhu berapa? 80 lah. Gimana kalau 80? Ya tambah cepat lagi. Nah, 3 kali lebih cepat. Maka jawabannya adalah 1/3 menit. Inilah jawabannya. Nah, seperti itu. Berarti jawabannya yang C. Ini kalau pakai logika. Sekarang kalau pakai trik asiknya gimana, Kak? Nah, nih. Kau taruh sini. Pakai trik asiknya. Ini materinya sudah ada ya di channel Kim Ude sebelumnya tentang laju reaksi, trik asik, hubungan suhu sama laju reaksi. Silakan nanti dicek ya, sudah lengkap di situ. Ada namanya rumus palang merah kalau nggak salah. Jadi ada palang yang di atas, ada palang yang di bawah. Oke, gimana? Karena ini waktu itu berbanding terbalik, maka mencari T2 sama dengan 1/, gitu rumusnya. Berapa kali kecepatannya? 3 kali, berarti 1/3. Seandainya nanti 2 kali, berarti 1/2. Kalau 4 kali, berarti 1/4, gitu kalau waktu. Oke, kemudian ini T2. T2 itu berarti T akhir dikurangi T1, rumusnya gitu. Per, ini pangkat ya, ini pangkat per kenaikan. Kalikan T1 mula-mula. Rumusnya gitu. Ini pangkat ya, T2 min T1 per kenaikan ini adalah pangkat, 3 pangkat itu. Kita lanjutkan, berarti T2 sama dengan 1/3 pangkat yang diminta 80, berarti 80 dikurangi mula-mulanya 20 per kenaikannya berapa? 20. Kalau kenaikannya 10 ya adalah 10 karena kenaikan 20 berarti per 20. Mula-mulanya berapa menit? 9 menit. Berarti saya tulis 9. Lah, seperti itu. Oke, lanjut. 1/3. 80 kurangi 20, 60. 60 bagi 20 berarti 3. Berarti 1/3 pangkat 3. Yang ini saya buat 3 pangkat 2. Oke. Maka kalau kita coret tinggal hasilnya apa secara matematik. Berarti hasilnya T2-nya ketemu 1/3. Ini kita coret tinggal pangkatnya pangkat 1. 3 pangkat 1, 3. Berarti hasilnya 1/3 menit. Ini kalau pakai rumus. Nanti di materi Kim Ude laju reaksi ini lebih lengkap lagi. Saya tulis namanya trik asik rumus palang merah. Karena yang ditanyakan bukan hanya waktu aja, tapi laju reaksi juga, V2-nya. Kemudian yang ditanyakan itu bisa jadi nanti T2-nya itu lebih kecil daripada T1. Kalau ini soalnya T dibalik ya. T2-nya 20, T1-nya 80 bagaimana? Seperti itu. Jadi nanti sudah lengkap semua ini. Untuk trik asiknya silakan dicari di playlist tentang laju reaksi supaya paham model soal seperti ini. Oke, nah inilah model soal laju reaksi part 1 sama part 2. Tunggu lagi nanti ada part 3 yaitu mencari order reaksi. Semoga paham, semoga bisa, semangat belajar, jaga kesehatan, salam sukses dari Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.